Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Daniel dalam catatan Daniel. Nah teman-teman, baru-baru ini kita mendengar rumor bahwa CBRE itu bakal mendapat pembayaran dari kapal Hilong itu senilai 45 juta US dollar. Nah, kabar ini akhirnya muncul kejelasan mengenai gimana emiten CBRE ini bisa ngelunasin sisa pembayaran kapal Hilong mereka yang nilainya mencapai 45 juta US dollar. Sebenarnya solusinya berasal dari tagihan kontrak sewa jangka panjang milik anak usaha, yakni saham SKRN. Lalu kemudian digunakan untuk memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank BRI. Nah, dengan demikian strukturnya, gambarannya bahwa prospek CBRI ini mulai terlihat lebih jelas. Oke, jadi teman-teman, secara bisnis CBRE ini sendiri sebenarnya mengumumkan dua hal penting. Yang pertama, rencana pelunasan pembelian kapal Hilong dan juga pengungkapan kontrak penyewaan untuk kapal barunya. Nah, hal ini kemudian memunculkan pertanyaan, apakah posisi baru ini bikin CBRE ini menjadi lebih menarik bagi kita sebagai investor? Teman-teman, untuk diketahui bahwa PT Cakra Buana Resources Energy ini atau saham dengan kode CBRE ini sebenarnya perusahaan pelayaran dan penyedia jasa angkutan laut domestik. Mereka ini khusus bergerak di bidang kapal takbut, kemudian tongkang, serta satu unit mortar vessel. Didirikan pada tahun 2016 dan IPO atau melantai di bursa secara resmi tahun 2023. Jadi CBRE ini sebenarnya masih dalam fase pengembangan, terutama untuk kapasitas armada, kemudian penataan struktur pendanaan, dan juga stabilisasi operasi. Nah, pada laporan kuartal ketiga atau 30 September 2025, CBRE ini sebenarnya menunjukkan bahwa perusahaan ini masih menghadapi tekanan yang berat, baik itu dari sisi profitabilitas, arus kas, hingga struktur permodalan. Meskipun begitu, memang ada beberapa indikator yang bisa dibilang menunjukkan perbaikan, terutama dalam hal likuiditas, dan juga langkah restrukturisasi manajemen dalam memperbaiki kinerja di masa depan. Nah, mari kita lihat perjalanan pendanaan dari kapal Hilong ini sendiri. Oke, jadi dari perjalanan CBRE ini mulai dari sorotan ketika perseroan mengajukan rencana reisu jumbo guna membeli kapal pipeline dan juga lifting vessel seharga 1,61 triliun. Nilai tersebut tentu saya sangat jumbo kalau kita bandingkan dengan ekuitasnya CBRE yang nilainya hanya 118 miliar. Dan nggak lama kemudian, rencana raih isu ini ditunda tanpa kejelasan apakah akan dibatalkan atau digelar kembali. Dan CBRE ini sendiri kemudian mencari sumber pendanaan alternatif melalui penerbitan promissory notes senilai 888 miliar atau ya kalau di US dollar itu sekitar 55 juta US dollar. Untuk tenornya sendiri ini 5 tahun dan bunga 3% per tahun. Nah, siapa sebenarnya pembeli promissory notes ini? Nah, yang pertama tentu Hilong Shipping Holding ini senilai 25 juta US dollar dan satunya lagi grup SKRN melalui 3 entitas. Nilainya 30 juta US dollar. Jadi, instrumen ini juga eh, punya opsi konversi utang menjadi saham yang berarti struktur kepemilikan CBRE bisa berubah sewaktu-waktu di kemudian hari. Nah, di tengah proses tersebut, CBRE kemudian mengumumkan bahwa ya mereka ini bakal ngelunasin sisa pembayaran kapal yang mereka beli senilai 45 juta US dollar ini sebelum akhir tahun 2025 ini. Tetapi saat itu muncul pertanyaan paling krusial, dari mana dana mereka ini? Karena kalau kita perhatikan laporan keuangannya, kas CBRE ini ya sekitar 31 miliar. Sangat kecil untuk menutup kewajiban sebesar 45 juta US dollar itu. Dan ternyata jawabannya adalah kontrak jangka panjang dari Gunanusa. Nah, jadi kemudian terungkap bahwa CBRE ini ternyata punya kontrak sewa dalam jangka panjang untuk kapal Hilong tadi dari PT Gunanusa Utama Fabrikator. Nah, ini adalah anak usahanya Superkren yang sebelumnya juga sudah membantu dalam membeli kapal melalui investasi promissory note. Bagaimana dengan kemudian struktur kontraknya? Nah, kalau kita perhatikan, kalau tarif time charternya itu 90 ribu dolar per hari. Kemudian tarif masa siaga
$50.000 per hari. Nah, masa kontraknya itu sekitar 8 tahun. Jadi kalau kita kita sewa secara penuh asumsinya selama 30 hari dalam sebulan, maka potensi pendapatannya itu ya sekitar 541 miliar per tahun atau 4,32 triliun untuk periode 8 tahun atau masa kontrak tadi. Nah, jadi kontrak jangka panjang ini kemudian bikin atau dijadikan agunan buat pinjaman di bank. Jadi tanpa kontrak ini sebenarnya CBRE itu hampir mustahil untuk mendapatkan fasilitas kredit. Dan tentu saja kalau kita lihat rasio DER-nya itu mencapai 2,7 kali. Dan juga sebagai informasi teman-teman, interest coverage-nya itu malah negatif. Nah, jadi setelah proses tersebut, CBRE kemudian menandatangani perjanjian pinjaman dengan BRI senilai 49 juta US dollar atau nilainya 803 miliar. Kalau jangka waktu di kisaran tenornya 7,5 tahun dan agunannya adalah kontrak sewa kapal Hailong dan juga kapalnya itu sendiri. Jadi seberapa menarik sebenarnya transaksi ini? Nah, itu pertanyaan kemudian ya. Oke, kalau kita perhatikan sebenarnya risikonya masih tinggi, teman-teman. Jadi kontrak 8 tahun ini memang memastikan adanya pendapatan yang bersifat tetap, tetapi juga ada beban cicilan hutang di dalamnya. Tentu hutangnya ya melonjak drastis. Nah, kita asumsikan bahwa bunga promissory note ini 3% per tahun dan bunga pinjaman BRI itu 7%. Ini angka aktual yang dipublikasi, teman-teman. Maka total beban cicilan CBRE itu sekitar 334 miliar per tahun. Nah, artinya kalau kita perhatikan ya cukup besar ya, teman-teman, mencapai 350 miliar juga. Oke, tapi ada kabar baiknya bahwa promissory note ini, nilainya sebesar 195 miliar bakal jatuh tempo di tahun kelima. Nah, sehingga margin keuntungan setelah tahun kelima atau di tahun keenam tepatnya, seharusnya bisa membaik. Jadi setelah memperhitungkan pendapatan bersih pasca, pemotongan bunga atau pembayaran bunga, maka kita perkirakan akan menyisakan 207 miliar per tahun dari kontrak tersebut. Nah, apabila kita tambahkan dengan rugi non usaha dan juga bisnis barunya ya sekitar 20 hingga 30 miliar, maka laba usahanya ya di kisaran 177 sampai 187 miliar. Kalau kita tambahkan dengan beban keuangan existing ya nilainya sekitar 15 miliar, maka eh, kisarannya di 162 sampai 172 miliar. Terus dari sini kalau kita perhatikan proyeksi laba bersih, ya ini hitungan kasar ya teman-teman, di kisaran 120 miliar per tahun. Nah, ini diperkirakan mulai tercatat di tahun 2027. Apakah kemudian ini sebuah prospek yang menarik untuk emiten? Nah, jadi dalam jangka pendek sentimen ini terbilang positif. Jadi CBRE ini sebelumnya mencatat rugi bersih yang bisa berpotensi mencatatkan laba bersih. Jadi ini suatu penanda pembalikan arah dari laporan keuangan, teman-teman. Tetapi ada tantangan terbesar. Nah, yang pertama adalah kinerja operasional di tahun-tahun berikutnya. Kemudian kemampuan dalam mengelola beban hutang. Dan yang terakhir, rencana ekspansi ini yang bersifat tambahan mungkin bakal sering muncul adanya peningkatan arus kas. Nah, jadi dari segi valuasi sebenarnya harga saham CBRE saat ini sudah tergolong sangat tinggi dengan forward PE ratio sekitar 46 kali berdasarkan estimasi laba bersih terbaru. Dan kalaupun CBRE ini bagi dividen, potensi dividen yield-nya itu ya sekitar 1,3% dan mengikuti ketentuan prospektus dari IPO dengan maksimal payout ratio 35%. Jadi dengan asumsi tersebut, dividen per sahamnya itu sekitar 16 per saham. Nah, perlu dicatat teman-teman bahwa dividen ini baru dibagikan paling cepat tahun 2027 atau 2 tahun lagi ya. Karena perusahaan masih menanggung defisit ekuitas sebesar 88 miliar. Nah, bagaimana dengan prospek dan juga rencana manajemen? Nah, kita tahu bahwa di awal tadi kita sudah ungkapkan bahwa mereka ini menghadapi tekanan. Namun perusahaan menyampaikan beberapa langkah perbaikan. Yang pertama, dukungan finansial dari pemegang saham yang berkomitmen mendukung likuiditas. Kemudian perubahan sumber pendanaan dari pihak ketiga ke dana kas internal setelah adanya perbaikan likuiditas.
Yang berikutnya, penambahan unit kapal tongkang pada akhir atau pertengahan 2025 ini juga bakal meningkatkan arus cash operasional. Nah, selain itu sebenarnya beberapa perjanjian sewa tentu memberikan dampak terhadap pendapatan berulang, seperti sewa MP Majestic Laksono dengan nilai 145 juta per hari hingga 2029. Nah, apabila utilisasinya membaik, maka pendapatan sewa akan menjadi kontributor utama dalam pemulihan. Nah, ini secara kinerja, teman-teman ya. Secara kinerja saham, jadi sudah 4.500-an teman-teman kinerjanya ini aja sudah sangat terbang ya, udah terbang sekitar 4.500-an persen itu ya. Nah, kesimpulannya teman-teman, CBRE saat ini berada pada fase restrukturisasi dan stabilisasi, bukan dalam mode ekspansi agresif. Nah, beberapa tantangan, ya ini pendapatannya mulai menurun, kemudian ruginya mulai membesar, ekuitas perlahan-lahan terkikis. Rasio perbankan mulai tidak terpenuhi. Tetapi CBRE ini masih punya peluang untuk pemulihan, teman-teman. Dengan catatan apabila armada baru ini segera produktif. Nah, kemudian pendapatan sewa dari MP yang kita barusan bahas di atas itu, pendapatan sewanya ini lebih konsisten. Kemudian beban bahan bakar dan operasinya ini terkendali. Dan juga yang paling penting adalah struktur hutang yang bisa mereka tekan 1 sampai 2 tahun terakhir atau 1 sampai 2 tahun ke depan, teman-teman. Nah, jadi secara keseluruhan sebenarnya laporan kuartal 3 ini menegaskan bahwa perusahaan berada pada posisi high risk, high effort. Nah, dengan demikian potensi turnaround-nya juga akan lebih baik jika eksekusi operasional dan eksekusi finansialnya berjalan sangat disiplin. Nah, teman-teman bayangkan bahwa saham ini udah tumbuh sekitar 4.500%. Nah, tentu udah sangat mahal. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, demikian informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda.